Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 4 Oktober 2020, dari kitab Kejadian pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, ada sebuah syair yang diciptakan oleh seorang bapak gereja yang bernama Agustinus tentang seorang perempuan demikian. Perempuan diciptakan Tuhan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari kepala, supaya perempuan itu tidak lebih tinggi dari laki-laki, dan bukan juga dari tulang kaki, supaya perempuan itu tidak menjadi alas kakinya laki-laki, tetapi dari tulang rusuk, yaitu dari pertengahan, agar serasi, selaras, seimbang, dan setara di hadapan Tuhan. Dekat di hati untuk dicintai, dan dilindungi tangan untuk dilindungi dan dibela. Dari syair ini kita dapat mengerti, rupanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia telah merencanakan agar manusia yang diciptakannya itu di hadapannya, baik itu manusia laki-laki maupun manusia perempuan, setara di hadapan Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, setara di hadapan Tuhan. Dalam khotbah kita pada minggu kita hari ini, yaitu pada ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Allah tidak mau kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Sebab Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial atau homo socius. Manusia harus bersahabat. Manusia itu harus hidup berdampingan dengan orang lain. Manusia itu membutuhkan orang lain. Dia tidak dapat hidup sendirian, tetapi harus hidup bersama dengan orang lain. Karena tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan merencanakan agar manusia itu mempunyai seorang teman, seorang penolong yang sepadan dengan dia. Saudara yang dikasihi Kristus, kata penolong itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu ezer. Kata ezer ini sering digunakan untuk pertolongan yang dari Tuhan. Umpamanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Karena manusia itu tidak mampu untuk melakukan semua pekerjaan di dalam hidupnya, maka Allah merencanakan, maka Allah akan memberikan seorang penolong kepada manusia itu. Kita lihat bagaimana cara Allah untuk memberikan seorang penolong kepada manusia itu. Cara yang pertama dilakukan oleh Allah adalah memberikan kepada manusia itu kebebasan untuk mencari dan memilih pasangan hidupnya di dalam kehidupannya. Dan itu akan dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa campur tangan Allah untuk mencari penolong, teman, pasangan daripada manusia itu. Itu kita lihat dalam ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan oleh manusia itu kepada semua binatang, kepada semua ternak, dan kepada semua burung-burung di udara dan binatang-binatang hutan, itulah nama daripada binatang tersebut. Demikianlah manusia itu memberikan satu persatu nama kepada binatang tersebut. Dan satu persatu ketika manusia itu memberikan nama sambil melihat apakah ada dari semuanya itu yang boleh berpasangan dengannya atau menjadi penolong kepada diri manusia itu. Tetapi semuanya ketika dinamai, satu pun dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Memang Adam menamai burung-burung di udara, menamai binatang-binatang di hutan, serta yang melata satu persatu. Apa yang dibuat oleh Adam namanya, itulah nama binatang tersebut. Saat menamai seluruh hewan tersebut, juga Adam mencari pasangan yang serasi, selaras, sepadan, dan setara dengannya. Namun tidak ada bagi Adam penolong yang sepadan baginya. Rupanya manusia tidak mampu kalau hanya dari inisiatifnya sendiri ia mencari pasangan hidupnya. Yang mampu mencari dan memberikan pasangan hidupnya adalah Allah sendiri. Manusia tidak mampu mencari pasangan hidup yang sepadan, selaras, serasi, dan seimbang serta setara dengannya kalau hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sebab pasangan kita itulah yang dapat menolong kita di semua pergumulan hidup kita, di semua persoalan hidup kita, baik ketika sama-sama menghadapi duka cita maupun sama-sama menghadapi sukacita dan segala pengharapan yang ada di dalam hidup kita.
cita-cita, bahkan ketakutan kita, semuanya itu kita utarakan kepada pasangan hidup kita. Akhirnya Allah mengambil inisiatif. Akhirnya Allah memprakarsai sendiri untuk mencari dan memberikan kepada Adam penolong yang sepadan dengan dia, tanpa ikut campur tangan Adam di dalamnya. Dan Adam hanya tinggal terima siap. Bagaimana caranya? Kita lihat ayat 21 dan ayat 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam tertidur nyenyak ketika Tuhan menciptakan pasangannya. Ada masa tidur nyenyak, yaitu kita tidak tahu dengan siapa kita akan menikah. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika Tuhan Allah menciptakan pasangan hidup Adam, dia tertidur. Dia hanya tinggal terima siap bagaimana Tuhan memberikan kepadanya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana daripada karakter teman hidupnya itu, dia hanya tinggal terima saja. Kita tidak dapat menentukan seorang pasangan kita yang harus demikian, yang harus demikian, yang harus demikian. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik, yang terindah, dan yang terbagus di dalam kehidupan kita, bahkan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita melihat betul-betul dari pasangan hidup kita itu. Pasti kita akan kagum dengan mengatakan, memang benar Tuhan Allah telah memilih pasangan ini untuk saya dan memberikan kepada saya. Pasangan hidup kita itu adalah dari diri kita sendiri, dari tubuh kita sendiri. Dia bukan orang lain, dia adalah diri kita sendiri, dari tulang rusuk kita, yaitu dari pertengahan, bukan dari kepala. Mengatakan wanita tidak terlalu tinggi seperti kata sajak tadi, bukan dari kaki supaya wanita itu tidak menjadi alas kaki lelaki, tapi dari tulang rusuk, dari pertengahan, serasi, selaras, sepadan, dan seimbang. Saudara yang dikasihi Kristus, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, sering kita membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Padahal menurut nats kita hari ini, bahwasanya wanita itu, perempuan itu diciptakan setara dan selaras, serasi dan seimbang dengan kita. Sering di dalam hidup kita membuat perbedaan kerja antara laki-laki dan perempuan. Itu telah ditanamkan di dalam kehidupan kita selama bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Budaya manusia itu mencekoki, menanamkan perbedaan kerja secara jenis kelamin. Itu dapat kita lihat dari bacaan kita sejak anak-anak. Saya ingat waktu saya masih sekolah di SD, ada bacaan kami di dalam bahasa Indonesia dituliskan demikian: Budi bermain layang-layang, Wati menyapu halaman. Itu menanamkan dalam benak kita bahwa yang menyapu halaman adalah Wati,
Yang bermain-main adalah lelaki. Lalu dibuat juga tulisan, bacaan. Ayah membaca koran di ruang tengah. Ibu memasak di dapur. Kenapa tidak pernah dituliskan? Ibu duduk di ruang tengah, bapak menyapu rumah. Karena memang itulah yang ditanamkan ke dalam kita, perbedaan kerja secara jenis kelamin. Saya masih ingat lagu yang ditanamkan kepada saya nyanyikan dari sejak kecil. Bapak pegang tongkat, ibu pegang sapu. Bapak enggak boleh pegang sapu. Bapak naik pangkat, ibu jadi guru. Itu ditanamkan ratusan tahun dalam benak kita, hingga tanpa sadar kita pun patuh membuat perbedaan kerja secara jenis kelamin. Saudara yang dikasihi Kristus, nats kita mengatakan tidak ada perbedaan kerja secara jenis kelamin. Siapapun yang mampu boleh melakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, mampu untuk melakukannya. Siapa yang sanggup melakukannya, biarlah sanggup untuk melaksanakannya. Saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga di dalam khotbah dan nats renungan kita pada minggu kita hari ini, ketika Adam terbangun, dia terkejut melihat seorang perempuan berada di sampingnya. Lalu dia berseru dengan kuat, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai seorang perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara yang dikasihi Kristus, pasangan hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Dia bukan orang lain. Ada sebuah dongeng orang Yahudi, katanya ketika Hawa diberikan kepada Adam, setelah kira-kira 3 bulan, Adam pun datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, memang perempuan yang kau berikan itu padaku cantik, tetapi kenapa sih terlalu cerewet? Sebab itu ambillah Tuhan, saya tidak mau lagi. Tuhan mengambil. 3 hari kemudian Adam datang. Tuhan, mana Hawa? Berikan lagi kepadaku. Kamu ini seperti anak saja. Oke, saya berikan tapi tidak boleh lagi. Kamu berikannya kepada saya. Baik Tuhan, kata Adam. Lalu Adam bertanya, Tuhan, mengapa dia begitu cantik kau buat? Tuhan berkata, supaya kau mau sama dia. Tapi kenapa dia begitu bodoh Tuhan? Supaya dia mau kepada engkau. Itu kata Tuhan menurut dongeng Yahudi. Saudara yang dikasihi Kristus, itu berarti bahwa manusia itu adalah satu dari dagingnya sendiri. Sebab itu di dalam ayat 24 dikatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka akan melepaskan diri dari lembaga yang lama. Lembaga yang lama adalah orang tua mereka sendiri, dan kemudian mereka bersatu di tengah-tengah lembaga yang baru, yaitu rumah tangga. Mereka bersatu dan menjadi satu daging. Mereka satu tujuan. Mereka satu di dalam perjalanan hidup mereka. Satu iman. Dan juga satu pengharapan. Rumah tangga itu dikatakan di dalam ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga adalah hidup yang ketransparanan. Ketika ketransparanan tidak ada lagi, itu akibat dosa yang masuk ke tengah-tengah keluarga,
maka keluarga itu pun tertutup. Baik istri kepada suami, suami kepada istri. Saudara yang dikasihi Kristus, sebagai keluarga kita diciptakan oleh Tuhan setara di hadapan Tuhan, suami dan istri, manusia laki-laki dan manusia perempuan. Amin.